Tuah Sakti, Bos Erick Thohir. Ini malam pertaruhan, Sintayong. Dan pembuktian, Marcelino Ferdinand. Kita simak beritanya, namun sebelumnya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya. Simak sampai akhir, agar tidak gagal paham. Kekalahan menyakitkan 4-0 dari Jepang yang bikin ngedrop skuad Garuda. Memaksa Bos Erick Thohir mengingatkan tentang komitmen seluruh skuad timnas. Dengan bahasa yang menghujam jiwa. Yang membuat seluruh skuad timnas Garuda seakan terhenyap, tersadar, untuk tidak larut dalam kekecewaan dan bangun dari keterpurukan. Menatap laga ke depan, bersepakat dalam semangat dan tekad yang kuat berbuat yang terbaik seperti yang dikatakan sang bos. Pernyataan Bos Erick Thohir yang awalnya seperti luapan kekecewaan terhadap kinerja timnas itu pun berubah menjadi pekik yang mengobarkan semangat dan jiwa nasionalisme sangat kuat. Sang juru taktik Sintayong pun, yang beberapa hari terakhir seakan mendapat tekanan luar biasa pun, seolah ingin membuat pertandingan kandang melawan Arab Saudi sebagai pertaruhan kursi kepelatihannya yang mulai agak tidak nyaman. Jika kalah lebih nyaman, saya mundur. Begitu kira-kira isi hati Sintayong saat itu. Dan 5 hari kemudian inilah yang terjadi. Sintayong menganggap ini sebagai pertaruhan dan pertandingan hidup mati. Entah apa yang telah dia berikan untuk seluruh anak asuhnya, kecuali teknik dan taktik. Mungkin juga ungkapan hatinya. Jika kalian sudah tak mengharapkan aku hadir di sini, itu terserah kalian. Kalian bermainlah semua kalian. Kira-kira begitu. Tetapi anak asuhnya menjawab dengan semangat juang serta determinasi yang sangat tinggi. Mereka seolah mengubur semua polemik dan masalah yang sedang menimpa mereka. Sehebat apapun permainan Arab Saudi dilayani tanpa kenal lelah. Dan begitulah adanya. Kita diberi tontonan yang memukau, bukan permainan cantiknya yang bikin kita terpukau, namun semangat juang serta determinasi yang tak kenal lelah. Anak-anak Garuda itu meladeni Arab Saudi seperti mengamuk, ingin melumatnya. Dan terbukti dari 2 kali serangan balik yang mematikan, membuat tim dari gurun itu pun seperti kehabisan akal. Adalah marceng sapaan akrab The Wondercat Marcelino Ferdinand, benar-benar jadi bintang malam itu. Brisnya ke gawang Arab Saudi, yang dikawal penjaga gawang seniornya itu pun dia bobol 2 kali tanpa ampun. Marceng seolah menunjukkan bahwa dia bisa melakukan itu, sekaligus menjawab semua kritikan dan kepercayaan yang telah diberikan tim pelatih. Marceng benar-benar bintang malam itu. Berjuta pasang mata di penjuru planet ini tertuju padanya. Decak kagum dan bangga pun bukan cuma dirasakan rekan seting, supporter timnas Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia, namun juga perhatian dari banyak legenda sepak bola dunia. Dan Marceng layak mendapatkan semua itu. Entah dia sadar atau tidak, 2 gol yang dia sarangkan ke gawang Arab Saudi adalah torehan sejarah emas sepak bola Indonesia dan mengandung sejuta makna dan torehan rekor yang tercipta. Tim nasional timnas Indonesia berhasil unggul atas Arab Saudi. Tim nasional timnas sepak bola Indonesia mencatatkan sejarah baru usai menaklukkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan. Skuad Garuda menang dengan skor 2-0 pada lanjutan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 gol dicetak oleh Wonderkid Indonesia Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57 lewat skema serangan balik, dan tidak ada balasan dari Arab Saudi hingga bunyi peluit di akhir pertandingan. Bermain di hadapan 70.000 supporter yang memadati SUGBK.
Tim Garuda bermain cenderung bertahan untuk memanfaatkan serangan balik. Strategi pelatih Shin Tae-yong ini berhasil menciptakan 6 tendangan yang mengancam gawang Alcacer, termasuk brace dari Marcelino. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia menutup tahun 2024 dengan bertengger di posisi 3 sementara grup C dengan 6 poin. Selisih 1 poin dari Australia yang berada di peringkat 2. Selain itu, timnas Indonesia juga mencatatkan sejumlah sejarah baru. Setidaknya ada 5 rekor tercipta semalam. Adapun rekor tersebut sebagai berikut. Kemenangan pertama Indonesia vs Arab di kompetisi resmi. Timnas Indonesia tidak pernah sekalipun mendapatkan kemenangan kala jumpa Arab Saudi. Terakhir kali timnas mendapatkan poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi adalah 6 Oktober tahun 1983. Saat itu pertandingan berakhir imbang 1-1 pada ajang kualifikasi Olimpiade tahun 1984. Sebenarnya timnas pernah 2 kali menahan imbang Arab Saudi pada tahun 1997 dengan skor 1-1 dan pada tahun 2011 dengan skor 0-0. Namun keduanya merupakan pertandingan uji coba. Hasil yang diraih pada pertandingan terakhir menjadi pemecah rekor 21 tahun tidak mampu mencuri poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi, berhasil curi poin lawan tim ranking 100 besar FIFA. Kemenangan pertama timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Pemeraih poin tertinggi di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 dibanding negara ASEAN. Timnas Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perolehan poin Garuda menjadi yang paling tinggi di antara tim Asia Tenggara lain yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Peringkat ke-127, terbaik sejak 13 tahun lalu. Peringkat tim Garuda akan beranjak dari posisi saat ini setelah menang melawan Arab Saudi, yakni 127 FIFA dengan total poin 1135,10. Ini merupakan peringkat terbaik 13 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2011 saat timnas berada di peringkat 125. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 130 FIFA dengan jumlah poin 1119. Perkembangan peringkat timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir juga patut diacungi jempol. Sejak awal tahun 2023, ranking FIFA tim Garuda terbang 20 peringkat. Berkat tuah sakti bos Erick Thohir, pertaruhan sang pelatih Shin Tae-yong, pembuktian wonderkid Marcelino Ferdinand, membuahkan prestasi seluruh skuad Garuda. Ya, kemenangan skuad Garuda adalah berkat kerjasama yang baik dari seluruh tim, dan mereka mempersembahkannya untuk supporter, pendukung setia timnas Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Begitu kata Marcel dan JIZ. Pesona bintang Marcelino Ferdinand malam itu banyak menarik perhatian para bintang dan legenda sepak bola dunia. Salah satunya adalah legenda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Dan lucunya Marcelino pun diakui sebagai wonderkid asal Malaysia oleh fans MU asal negeri jiran itu di akun IG Ole Gunnar. Ya, lagi-lagi tetangga sebelah kita mengklaim hak cipta punya kita. Begini ceritanya, fans Malaysia klaim Marcelino Ferdinand pemain milik negara mereka. Seakan tak berhenti mengklaim ini itu dari Indonesia. Kini fans Malaysia mengklaim Marcelino adalah pemain mereka. Fans Malaysia membuat heboh platform X. Marcelino diaku-aku pemain mereka. Marching tampil heroik vs Saudi. Ramai di Instagram fans Malaysia mengaku-aku bahwa Marcelino Ferdinand adalah pemain dari negara mereka. Antusiasme fans dari negeri jiran ini datang setelah melihat performa heroik Marcelino saat membawa Indonesia melibas Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam sebuah tangkapan layar yang beredar di platform X, akun Instagram yang diduga milik Ole Gunnar Solskjaer itu membuat story memberi pujian setinggi langit untuk Marcelino dengan kapsion, "Ada yang tahu anak ini?"
Dia pemain paling impresif di laga kualifikasi hari ini. Saya dengar, anak ini bermain di salah satu kompetisi Inggris. Fans Manchester United dari Malaysia pun menanggapi story itu dengan memberitahu, "Sir, kami adalah fans United dari Malaysia. Dia adalah pemain kami. Datanglah ke Malaysia dan berjumpa dengan pemain lain yang sama bagusnya." Akun IG yang diduga LOL itu pun merespons. Beberapa fans bilang ke saya, pemain yang saya posting tadi adalah dari Malaysia. Selamat, kata Ole Gunnar Solskjaer dengan emoji bendera Malaysia. Sontak saja, klaim dari fans Malaysia itu ramai ditanggapi sinis netizen Indonesia. Udah jelas-jelas itu Indonesia vs Arab. Tak bisa-bisanya dia ngaku Marcelino itu dari Malaysia. Tulis seorang fan di X. Lucu juga lawakan mereka ini. Jelas-jelas Indonesia vs Arab, kenapa jadi pemain Malaysia? Tulis yang lain menimpali. Terlepas dari polemik yang sering diungkap oleh orang negeri tetangga sebelah itu, yang sering mancing-mancing emosi, daripada kita capek mending nggak usah digubris der. Kita ambil sisi positifnya. Anggap mereka bangga menjadi tetangga sekaligus saudara kita. Karena sejatinya memang kita kan satu rumpun, jadi biarkan saja. Hitung-hitung amal bikin mereka bahagia, dan berbagi bahagia di momen bahagia sejati bangsa Indonesia hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.